Pemirsa, dinilai cacat prosedur dan langgar hukum pengalihan berkas perkara ex Jampitsus Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejagung digugat ke pengadilan. Sementara menurut polisi, pelimpahan berkas Febri ke Kejagung dilakukan demi sinergitas antar lembaga. Selain timbulkan kemarahan publik, kasus mega korupsi yang menyeret nama ex Jampitsus Febri Adriansyah juga timbulkan kontroversi. Sejumlah pihak mempermasalahkan pengalihan berkas perkara dari kepolisian ke Kejaksaan Agung. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI bahkan sudah melayangkan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. LP3HI menilai pengalihan penyidikan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipikor cacat prosedur formil dan melanggar hukum pidana. Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dengan cara mengalihkan berkas perkara kepada Kejaksaan Agung itu tidak sesuai. Pertama, memang dalam aturannya tidak ada. Di dalam KUHP itu pelimpahan itu bisa terjadi kalau berkasnya lengkap dari penyidik kepada penuntut. Kalau antar penyidik hanya bisa dilakukan oleh KPK dalam bentuk pengambil alihan. Saya berharap nanti dari situ hakim akan menguji. Kami berharap juga Kortas Tipikor itu akan membuka alasan kenapa kemudian dihentikan, yang kemudian dialihkan kepada Kejaksaan Agung. Tidak hanya LP3HI, masyarakat anti korupsi atau MAKI juga akan gugat Kortas Tipikor atas tindakan mengalihkan perkara ke Kejagung. Pengalihan kasus ini dari polisi ke jaksa, itu mau Anda lawan? Ya kita uji, bukan dilawan loh ya, kita uji. Pra-peradilan dia lawan. Ya kalau memang nanti dikabulkan biar tetap di polisi. Kan gitu. Kalau ditolak berarti ya boleh ke jaksa kan. Sementara itu, Kortas Tipikor Polri menyebut jika penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan sudah sah secara hukum. Bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas. Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi, yakni pengadaan batu bara PT PLN, korupsi di PT Asabri, dan korupsi PT Krakatau Steel. Jika rekannya sesama tersangka Don Rito sudah ditahan, hingga kini Febri masih melenggang bebas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menyebut pengajuan gugatan sidang pra-peradilan atas pelimpahan berkas Febri Adriansyah dari kepolisian ke Kejagung secara hukum sah dilakukan. Menurut Hipnu, jika gugatan dikabulkan hakim, maka pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum adalah keliru. Apakah hakim akan mengabulkan itu? Oh, tergantung. Tergantung karena di dalam suatu penanganan pra-peradilan sekarang itu selalu berkembang dinamika dengan masyarakat. Jadi kelihatannya kalau kita lihat dalam putusan-putusan MK itu berkembang sekali. Penetapan tersangka dulu tidak masuk, penyitaan juga tidak, sekarang menjadi masuk. Kemudian terkait dengan pemblokiran dulu nggak masuk, sekarang menjadi masuk. Nah, ini suatu perkembangan. Oleh karena itu, kalau nanti upaya pra-peradilan itu diterima, dikabulkan oleh hakim pengadilan pra-peradilan, berarti ini ada suatu temuan baru, suatu ide baru bahwa ketika seorang penyidik menyerahkan pada penuntut umum itu suatu bagian yang keliru. Pemirsa, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi membantah tudingan dirinya meninggalkan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan disampaikan usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Mantan Bupati Kuantan Singingi Kuansing Suhardiman Ambi membantah pernah memberikan amplop kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jumat siang. Suhardiman menegaskan amplop yang diduga berisi uang pecahan dolar Singapura tersebut bukan berasal dari dirinya. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui adanya amplop yang disebut ditemukan usai pertemuannya dengan Raja Juli. Di amplop apa? Saya nggak tahu isinya. Apa isinya apa ya? Itu bapak yang ngasih, Pak. Bapak yang ngasih, Pak. Gue bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Kenapa dikasih, Pak? Masih tanggapannya dong, Pak.
Sementara itu, KPK menyatakan laporan penolakan gratifikasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah selesai diproses di Deputi Pencegahan. Meski demikian, penyidik KPK masih mendalami pihak yang berinisiatif memberikan amplop serta motif di balik itu. Terkait dengan pelaporan gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Menhub ini sudah case close. Sedangkan di penindakan ini masih akan terus didalami keterkaitannya. Karena dalam konstruksi perkaranya, Pak Bupati setelah mengumpulkan uang dari para pihak tersebut, kemudian uang ini diberikan kepada Pak Menteri. Nah, ini tentu didalami. Maksud, tujuan, inisiatifnya dari pihak siapa, motifnya untuk apa, semuanya akan didalami oleh penyidik. Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Bupati Kwansing Suhardiman Ambi pernah beraudiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 terkait pelepasan kawasan hutan. Usai pertemuan, Raja Juli mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kwansing Suhardiman. Dirinya langsung memerintahkan agar amplop tersebut dikembalikan pada 12 Juni 2026 sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Suhardiman Ambi. Tim Liputan News melaporkan. Setelah diperiksa sekitar 11 jam dengan 18 pertanyaan, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah tidak langsung ditahan. Menurut kuasa hukumnya Hotman Paris, Febri baru diperiksa kasus korupsi di PT Asabri. Setelah resmi menjadi pengacara Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea langsung dampingi ex-Jampitsus itu jalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Ya baru mau ketemu, dia nanti dibahas nanti. Hotman menyebut Febri diperiksa sebagai tersangka untuk dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang di PT Asabri. Menurut Hotman, setelah menjawab 18 pertanyaan dari penyidik Kejagung, Febri tidak ditahan. Hari ini sudah di BAP, tadi dari jam berapa tadi? Jam 10. 9. Dari jam 9 sampai baru selesai, ada 18 pertanyaan. 18 pertanyaannya sudah dijawab dengan baik dan kesimpulannya tidak ada penahanan. Diperiksa sebagai tersangka. Hari ini hanya sebatas kepada kasus PT Asabri. Febri Adriansyah dan rekannya Don Rito ditetapkan sebagai tersangka untuk 3 kasus korupsi sekaligus, yakni korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan kasus korupsi pengadaan batubara di PT PLN. Berbeda dengan Febri yang masih melenggang bebas, karibnya Don Rito kini sudah mendekam di penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara Hotman Paris ditunjuk sebagai kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hotman dampingi pemeriksaan Febri Adriansyah sebagai tersangka di Kejaksaan Agung. Pengacara Hotman Paris Hutapea telah ditunjuk sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah. Hotman pun mendampingi Febri menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Hotman mengatakan Febri diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Hotman mengungkapkan ditunjuk sebagai kuasa hukum Febri. Surat kuasa diserahkan kepadanya pada Jumat pagi. Tim Liputan iNews melaporkan.